sambutan yang pertama dari Ibu Ketua Korda WBI NTT kepada Ibu Pendeta Nilci, saya persilakan. Baik, Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Bapak Derman Nababan SH MH, bersama dengan Ibu, karena saya lihat ada di sambung ada Ibu. Shalom, selamat sore Bu. Ketua BPD NTT GBI Nusa Tenggara Timur, Bapak Reinhard Martin Mantaun, STH MPDK, Ketua LBH GBI Nusa Tenggara Timur, Ibu Pendeta Nunik, Bapak Ibu pejabat yang ada di Gereja Betel Indonesia Nusa Tenggara Timur, dan yang saya kasih dan cintai Bapak Ibu perundangan yang berkenan hadir pada sore hari ini. Shalom, selamat sore. Pertama-tama kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bisa ada dan kita boleh hadir di sore hari yang diberkati Tuhan ini. Walaupun kegiatan ini kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi patut kita bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui media ini kita bisa dapat melaksanakan berbagai hal, termasuk kegiatan kita pada sore hari ini, sosialisasi tentang hukum keluarga dan hak-hak daripada kita sebagai keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya bersama dengan Ketua LBH NTT Ibu Nunik dan Ibu Rani, kami diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Bapak Derman Nababan, dan ada banyak hal yang beliau sampaikan kepada kita tentang banyak hal yang sedang terjadi di akhir-akhir ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan teristimewa bahwa di dalam Gereja Betel Indonesia Tuhan menempatkan orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang luar biasa yang menduduki jabatan-jabatan penting, yang dimana kita sebagai Gereja Betel Indonesia tidak sulit, ya. Kalau tidak kegiatan seperti ini, saya ini mungkin tidak bisa bertemu seperti Wakil Ketua Pengadilan, tapi karena semua kegiatan yang berhubungan dengan hukum ini sangat diperlukan bagi kami, secara khusus di WBI membutuhkan pemahaman tentang hukum, ya, dalam keluarga. Oleh karena itu melalui sosialisasi pada sore hari ini dapat memberikan kita pemahaman, pengertian tentang bagaimana hukum yang berlaku di dalam keluarga. Kita mungkin menyadari bahwa sering ini terjadi di dalam keluarga. Contohnya seperti kalau orang tua kita sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya banyak kali ada hal-hal yang terjadi di dalam keluarga menyangkut hak-hak seperti warisan. Nah, pada sore hari ini kesempatan yang luar biasa ini melalui sosialisasi ini memberikan kita pemahaman tentang hukum yang berlaku di dalam keluarga. Saya berharap lewat sosialisasi ini memberikan kita pandangan-pandangan ke depan sehingga kita tidak salah melangkah di saat kita menghadapi situasi-situasi seperti yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap untuk kita semua boleh mengikutinya dengan baik. Kegiatan ini atas kerjasama dengan BPD NTT, LBH Gereja Betel Indonesia Nusa Tenggara Timur dan Wanita Betel Indonesia Korda Nusa Tenggara Timur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, shalom juga buat Ibu Nilci. Terima kasih Ibu untuk sambutannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Korda WBI NTT bahwa kegiatan hari ini adalah kerjasama dari Korda WBI NTT, LBH Betel
Indonesia cabang NTT dan juga bidang advokasi dan hukum Badan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur Gereja BT Indonesia. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua HBTEL Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih, Shalom, Shalom. Yang pertama-tama, saya mengucap syukur ke Tuhan Yesus bahwa Ketua BPD kita itu sangat memperhatikan tentang tata tertib aturan. Dan itu sebabnya memberi ruang yang luas bagi kami, khususnya staf yang dipercayakan untuk memimpin bidang hukum dan advokasi. Terlebih ketika beliau memberikan ruang yang luas bagi Ketua LBH untuk berkiprah melakukan sosialisasi apapun dan melakukan kerja-kerja yang dalam ruang lingkup LBH itu sungguh merupakan hal yang menjadi berkat buat saya secara pribadi. Dan terima kasih banyak buat Bapak Wakil Kepala Pengadilan Negeri Kupang Kota bersama Ibu Rumata yang luar biasa. Yang keren, yang sangat siap sedia ketika saya mau adakan begini Bapak Ibu, saya butuh narasumber. Oh siap, wah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Pak Reinhardt yang dalam waktu singkat saya minta untuk mensosialisasikan hak-hak sipil karena kebetulan beliau adalah tokoh dalam sebuah NGO yang dipercaya untuk mensosialisasikan maupun membantu masyarakat yang nantinya proyek ini diarahkan di TTS, masyarakat TTS khususnya. Jadi gereja GBI mestinya bisa menggandeng NGO ini dalam mendapatkan hak-hak sipil. Apa itu hak sipil? Nanti akan dijelaskan Pak Reinhardt. Dan banyak masyarakat yang justru bukan orang GBI, bahkan bukan kaum Nasrani yang mendapatkan manfaat ini. Nah, kenapa kita tidak hanya mengambil kesempatan ini? Jadi saya berharap selesai dengan acara ini nanti kita bisa mengeksekusi langsung dan tidak ada lagi kebingungan maupun ambiguitasan tentang bagaimana ketika ada seseorang atau anggota keluarga yang meninggal, apa yang harus dilakukan supaya tidak lagi terjadi perseteruan gara-gara warisan, lalu ketika ada anak yang dilahirkan, ketika perkawinan, dalam perkawinan ada permasalahan, hukum tentang yang mengatur tentang persoalan-persoalan itu bukan cuma masalah cerai, tapi bagaimana dengan harta bersama ketika ada persoalan dan segala macamnya, kita bisa memberikan sosialisasi itu kepada jemaat. Dan ini yang nanti akan dijelaskan oleh para narasumber dan dijamin narasumber sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Korda tadi, kompeten di bidangnya. Tuhan memberkati kita, selamat mengikuti seminar ini. Shalom. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga rekan pembicara, narasumber pada saat hari ini. Senang boleh berjumpa dengan ibu-ibu yang sangat cantik, yang sangat diberkati oleh Tuhan melalui webinar yang sangat berbahagia ini. Tadi diizinkan saya menjadi co-host untuk bisa saya share screen untuk semua peserta dapat menyaksikan secara langsung materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Nunik Nadingrum selaku Ketua LBH Betel Indonesia. Demikian juga untuk Korda Wanita Betel Indonesia Provinsi NTT, dan secara khusus juga buat Bapak Ketua BPD GBI Provinsi NTT dan seluruh pengurus baik di WBI maupun yang ada di LBH Betel Indonesia. Sekali lagi sangat senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara khusus terkait dengan hukum keluarga. Tapi sebelum lebih jauh, saya kenalkan, ini istri saya, Rumata Rosinintasyanya Boru Manalu. Dia itu seorang jaksa. Kami ketemu di ruang sidang. Di ruang sidang bukan pada saat dia sebagai ada kasus. Waktu itu saya sebagai hakim, dia sebagai seorang jaksa. Selesai menuntut, dia langsung main mata kepada Pak Hakim gitu. Jadi ketika dia main mata, ya Pak Hakim penasaran, kenapa ini anak gadis bisa main mata gitu ya. Dipanggil ke ruangan,
Ditanya namanya, ternyata dia orang Batak, Gunung Manalu. Oh, ternyata Pariban. Setelah dari situ, kata pepatah mengatakan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Akhirnya kami menjadi satu hati, yaitu sejarah singkat ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini anak kami Tiffany Saulina saat ini sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, jurusan Elektro, semester 8. Kemudian kakak Nyong, Kevin Jagar Eliezer, dia ini jurusan Hubungan Internasional di Universitas Parahyangan di Bandung, tapi karena masih online, dia ikut dengan bapak dan mamanya di Kota Kupang. Sangat senang bisa bergabung dengan Gereja Bethel Indonesia yang ada di Kota Kupang. Pertama sekali kami datang di Kota Kupang, kami bisa beribadah di GBI Rock yang ada di Liliba bersama dengan Ibu Ningrum dan Pendeta Ngakan. Ya, dan juga di beberapa tempat kami juga sudah pelayanan, seperti di gerejanya Pak Hanas, dan demikian juga di gerejanya Pak Oder Max, dan juga di Sikumana, dan bahkan minggu yang lalu kami dari pelayanan dari GBI yang ada di Camplong. Jadi karena memang sejak dari dulu kami sudah terjun di pelayanan untuk membackup gereja-gereja dari balik layar, karena kami belum terpanggil sampai dengan hari ini untuk menjadi seorang gembala sidang. Tadi diceritakan oleh moderator bahwa saya baru menulis buku Terbanglah Raja Waliku. Hanya sayang, buku ini kemarin ditulis terbatas hanya 1000 eksemplar dan semuanya sudah habis. Tapi ada rencana ke depan, buku ini akan kita cetak ulang. Ini adalah kisah perjalanan hidup seorang cleaning service menjadi ketua pengadilan. Mengapa demikian? Karena memang dari dulu di awal saya masuk pegawai negeri itu adalah cleaning service menjadi golongan 1B, gaji hanya Rp52.800. Puji Tuhan, pada tahun 93 saya bisa diterima menjadi CPNS dan langsung kuliah, sehingga saya menjadi alumni Mahusor, mahasiswa hukum sore, dan tahun 98 lulus sarjana hukum dan diterima menjadi calon hakim dan dilantik menjadi hakim pada tahun 2002 di Kota Padang Sidimpuan. Di Kota Padang Sidimpuan lah pada waktu itu kami memulai sebuah pelayanan Gereja Bethel di Indonesia. Setelah itu kami pindah ke berbagai kota, termasuk di Tarutung, di Jepara, di Lubuk Pakam, kemudian wakil ketua di Balige, menjadi ketua pengadilan di Jambi, dan kemudian menjadi wakil ketua pengadilan di Subang, kelas 1B, dan promosi lagi menjadi ketua pengadilan di Pematang Siantar. Setelah dari Pematang Siantar baru promosi menjadi wakil ketua pengadilan negeri kelas 1A di Kota Kupang, sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Yang saya sampaikan pada kita pada hari ini adalah terkait dengan perkawinan, keabsahan, dan dokumen perkawinan. Jadi ada beberapa poin nanti stressingnya. Kemudian pencegahan perkawinan, larangan perkawinan, dan hak kewajiban orang tua dan anak akibat hukum perceraian terhadap anak, harta bersama dan harta bawaan, perwalian, delik perzinahan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi karena ini cakupannya sangat luas, maka saya sampaikan nanti hanya di permukaan saja, tidak mungkin secara mendetail. Karena kalau di Fakultas Hukum ini sudah beberapa semester ini untuk bisa menyelesaikannya gitu ya. Hukum keluarga itu mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga. Ikatan keluarga itu termasuk juga peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua, dan peraturan perwalian. Jadi itulah cakupan dari hukum keluarga. Karena ada banyak hukum, ada banyak sendi-sendi hukum yang ada di Indonesia. Sangat luas sekali. Jadi kita lokalisir hari ini adalah terkait dengan hukum keluarga. Dasar hukum keluarga itu ada banyak, ya. Tapi saya menyampaikan, saya fokuskan pada saat ini adalah dari KUH Perdata, dan juga secara khusus dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dan bagi pegawai negeri ada aturan tersendiri, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 83 yang telah diperbarui, dan Nomor 45 Tahun 90, dan Impres Nomor 1 Tahun 1991. Asas-asas dalam hukum keluarga itu ada 5 asas. Yang pertama, asas monogami. Apa itu yang disebut dengan asas monogami? Seorang pria atau seorang wanita hanya boleh
mempunyai satu pasangan istri ataupun suami. Itu di dalam pasal 27 KUH Perdata, dan disebutkan juga di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Pada pokoknya hanya satu pasang saja. Tetapi nanti ada pengecualian, nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, asas konsensual, bahwa perkawinan atau perwalian sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami istri atau keluarga yang harus diminta persetujuan tentang perwalian. Jadi tidak seperti zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala ada istilah zaman Siti Nurbaya seperti itu. Jadi ada kawin paksa. Karena utang tidak mampu membayar orang tuanya, maka anaknya dijadikan istri. Walaupun anak perempuan itu sebenarnya tidak setuju. Untuk saat ini hal yang demikian tidak diizinkan, tidak diperkenankan lagi. Jadi harus atas kesepakatan calon suami dan calon istri. Kemudian yang ketiga ada asas persatuan bulat. Artinya bahwa antara suami dan istri terjadi persatuan harta yang dimilikinya ketika mereka melangsungkan perkawinan. Katakanlah suami adalah seorang pekerja profesional, demikian juga istrinya juga adalah seorang pekerja profesional. Ketika mereka menikah, maka harta yang mereka dapatkan selama pernikahan itu menjadi harta bersama. Nah, itu asas persatuan bulat. Kemudian yang keempat adalah asas proporsional. Kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga, dalam pergaulan masyarakat. Jadi seimbang, tidak ada yang dominan. Suami tidak dominan terhadap istri, istri juga tidak dominan terhadap suami. Karena ada di Kota Jakarta ada suami takut istri, atau istilah DKI di bawah ketiak istri. Di GB itu tidak ada, ibu-ibu ya. Jadi artinya asas proporsional ini, kedudukan suami adalah seimbang dengan istrinya. Jadi itu yang juga yang disebut dengan kesetaraan gender. Kalau laki-laki bisa menjadi presiden, wanita juga bisa menjadi presiden. Malah sudah banyak wanita di berbagai negara menjadi presiden, menjadi kepala negara, dan bahkan menjadi anggota parlemen. Dan termasuk juga ketua parlemen kita di DPR itu adalah seorang wanita. Kemudian ada asas tak dapat dibagi-bagi. Tiap perwalian hanya dapat satu wali. Pengecualian jika perwalian itu dilakukan oleh ibu, kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta. Jadi seorang istri yang suaminya meninggal, dia otomatis menjadi wali bagi anaknya. Ketika dia kawin lagi dengan lelaki lain, maka lelaki lain itu menjadi wali serta bagi anaknya itu. Jadi ibu dan suaminya itu. Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga. Yang pertama, menegakkan rumah tangga. Tadi saya sampaikan ada keseimbangan dalam rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat. Dan kemudian suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kalau di beberapa negara yang menerapkan hukum syariat tertentu, tidak ada kemampuan bagi seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum. Dia dianggap tidak cakap. Jadi harus suaminya. Tetapi di kita, di Indonesia, istri berhak melakukan perbuatan hukum. Suami atau istri wajib tempat kediaman yang tetap dan ditentukan bersama. Jadi untuk tempat kediaman itu harus ditentukan bersama oleh suami istri. Suami tidak bisa dong mengatakan, saya ini kan kepala keluarga, suka-suka saya lah mau tinggal di mana. Mau tinggal di rumah ibu saya, kamu harus ikut. Tidak boleh demikian. Jadi harus ada kesepakatan antara suami dan istri mengenai di mana mereka harus tinggal. Dan kewajiban istri adalah suami istri wajib mencintai dan menghormati, setia serta memberi nafkah lahir dan batin. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga dan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga. Jadi suami adalah kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga. Kedudukannya seimbang, jadi tidak boleh dipisah-pisahkan menjadi satu kesatuan yang utuh di antara mereka. Hak dan kewajiban orang tua dengan anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sampai ia
kawin atau mampu berdiri sendiri. Jadi kita orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, termasuk juga untuk memenuhi segala keperluan mereka sampai mereka dewasa. Kalau ada orang tua melalaikan tugas ini, maka si anak bisa menggugat. Si anak bisa melaporkan ke polisi bahwa itu orang tua telah menelantarkan anaknya. Kemudian yang kedua, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Kehendak mereka yang baik. Ya kalau orang tuanya mengajak mencuri ya tidak boleh taat dong. Tapi kalau atas kehendak orang tuanya yang baik dia wajib taat. Dan kemudian yang ketiga, anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah lanjut usia, maka anak tidak boleh menelantarkan orang tuanya. Ketika dia telantarkan itu, maka si anak ini juga bisa dituntut. Jadi berlaku sebaliknya. Dan anak yang belum dewasa, yang belum pernah kawin, ada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi kalau dia belum dewasa dan belum pernah kawin, dia ada di bawah kekuasaan orang tuanya dalam hal apa? Dalam hal perbuatan hukum. Dalam hal apa lagi? Dalam banyak hal. Ketika berhadapan dengan hukum di depan pengadilan, maka anak itu tidak bisa maju sendiri. Dia otomatis diwakili oleh orang tuanya. Orang tua mewakili anak di bawah umur yang belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum, dan juga orang tua ada larangan dalam yang keenam, orang tua dilarang memindahkan hak dan menggadaikan barang-barang yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun. Contoh, ketika seorang ayah meninggal dunia, kemudian ibunya otomatis menjadi wali atau pemegang hak asuh atas anak itu, maka si ibu tidak bisa serta-merta menjual harta warisan suaminya kepada pihak lain. Tetapi demi kepentingan yang terbaik bagi si anak, si ibu dapat menjual itu, tetapi harus ada penetapan dari hakim. Kalau tidak ada penetapan dari hakim, maka dia tidak bisa menjual itu. Jadi harus datang mengajukan permohonan ke depan sidang pengadilan, maka hakim menilai bahwa ini benar untuk kepentingan terbaik bagi si anak, maka diizinkan atau diterbitkanlah penetapan untuk menjual harta tersebut. Jadi ada 3 aspek dalam kehidupan kita yang terjadi dan itu sangat penting. Aspek yang pertama adalah kelahiran, kemudian yang kedua perkawinan, dan kemudian yang ketiga adalah kematian. Ketiga peristiwa tersebut memerlukan dokumen otentik untuk memperoleh kejelasan status. Jadi harus jelas ketika seorang lahir. Yang pertama, pentingnya dokumen kelahiran untuk menentukan status asal-usul anak. Dilahirkan oleh ibu siapa dan bapaknya siapa. Jadi akte kelahiran itu menjadi bukti otentik dasar keabsahan siapa ibu dan siapa anaknya, yang nantinya siapa yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Kemudian yang kedua, asal-usul ditentukan oleh akte kelahiran, dan lahirnya anak menyatakan ia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Ketika seorang anak lahir, dia sudah menjadi subjek hukum, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jadi ketika seorang ayah meninggal dunia, kemudian istrinya sedang mengandung, dan juga ada anak-anak yang lain, maka anak-anak yang lain itu tidak bisa serta-merta membagi warisan si ayah. Karena apa? Karena anak yang di dalam kandungan itu juga sudah menjadi subjek hukum. Dia berhak ketika nanti dia dilahirkan dalam keadaan sehat, dia menjadi subjek hukum yang juga memperoleh hak dari warisan ayahnya. Kemudian pentingnya dokumen peristiwa perkawinan menentukan kejelasan status dari pasangan, nama calon suami dan nama calon istri. Apakah terjadi perkawinan pertama atau kedua bagi yang beragama Islam? Kalau di kita yang beragama Kristen ya kan tidak bisa, ya. Karena memang Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 dikatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau kita agama Kristen itu hanya diizinkan 1 untuk suami atau 1 untuk istri.
apakah ada halangan untuk menikah atau tidak? Dan kemudian, apakah pelaksanaannya sudah mengikuti regulasi atau aturan yang berlaku atau tidak? Dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah dibuat oleh catatan sipil dan pencatat nikah. Nah, ini yang terjadi sering persoalan. Secara khusus di daerah NTT, di daerah kita ini saya banyak melihat perkawinan itu dilangsungkan secara adat, atau perkawinan itu dilangsungkan hanya di depan pendeta saja, tetapi mereka lalai atau tidak mencatatkan perkawinan itu ke kantor catatan sipil. Karena memang di pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatatkan. Kalau yang beragama Kristen atau selain Muslim itu di kantor catatan sipil, kalau yang beragama Muslim itu di kantor urusan agama atau pencatat perkawinan di kantor urusan agama. Jadi begitu penting dokumen perkawinan. Jadi ketika ibu-ibu atau bapak-bapak sebagai gembala sidang ada jemaatnya yang menikah, maka seharusnya itu telah diberitahukan kepada kantor catatan sipil, sehingga tidak berapa lama kemudian setelah peristiwa pemberkatan nikah di gereja maka telah terbit akte perkawinannya untuk menjadi kepastian status hukum dari kedua mempelai tersebut. Yang ketiga, pentingnya dokumen peristiwa kematian. Menentukan ada peristiwa kematian terkait dengan peristiwa hukum dan juga terbukanya warisan. Warisan itu terbuka ketika si pewaris meninggal dunia. Di NTT saya banyak melihat ketika ayahnya meninggal, si anak-anak sudah ngotot membagi warisan, padahal istri ataupun mama mereka masih hidup. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan, karena warisan itu terbuka adalah ketika suami ataupun istrinya itu meninggal, kecuali kalau istrinya ini kawin lagi misalnya. Nah, itu maka warisan itu dibagi atau dibuka bagi mereka. Kemudian adanya kematian, tidak ada lagi kekuasaan orang tua. Kalau dia sudah meninggal, maka kekuasaan orang tua terhadap anak otomatis hilang ataupun gugur, ya namanya sudah meninggal. Dan yang keempat, sebagai penentu status yang jelas adanya perwalian. Jadi kalau sudah orang tuanya mati, ayahnya mati, maka otomatis ibunya. Sebaliknya kalau ibunya mati, otomatis ayahnya. Kalau ayah dan ibunya meninggal dunia, maka perwalian itu nanti akan dilakukan oleh saudara terdekat terhadap suaminya, dan itu harus diajukan ke pengadilan untuk perwalian. Tidak bisa serta-merta, tidak bisa otomatis, kecuali kalau suami dan istri meninggal. Kalau suaminya meninggal otomatis istrinya, kalau istrinya meninggal otomatis suaminya. Tetapi ketika kedua-duanya meninggal, itu harus diajukan penetapan ke pengadilan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pengurusan harta kekayaan ataupun harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua terhadap anak-anak tersebut. Apa yang disebut dengan perkawinan? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh Barat, karena perkawinan di dalam dunia Barat itu hanya sebatas hubungan-hubungan perdata saja. Artinya perkawinan telah sah bagi orang-orang Barat ketika perkawinan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam KUH Perdata. Sedangkan syarat-syarat agama mereka kesampingkan. Maka ketika ada orang yang kawin beda agama, itu diizinkan, misalnya di Australia, diizinkan di Belanda, diizinkan di negara-negara Barat lainnya. Sedangkan di Indonesia yang berbeda agama yang seperti itu tidak diizinkan, karena perkawinan itu sah, kembali kepada pasal 1 tadi, ketika dilakukan berdasarkan ajaran agamanya. Kita juga sering terjadi, karena di kita ini ada berbeda, ada Protestan dan Katolik. Bagaimana ketika dilakukan perkawinan demikian? Maka salah satunya harus menundukkan diri, apakah dia masuk ke Katolik atau ke Protestan, sehingga pentahbisan perkawinan mereka itu dilakukan sesuai dengan ajaran yang berlaku di gereja tersebut. Kemudian kita lanjutkan, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Tadi telah saya sampaikan, dan ayat kedua ditambahkan lagi,
harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti mama-mama silakan nanti dijawab terkait dengan ini karena ini menjadi polemik. Bagaimana kalau suatu perkawinan itu belum dicatat, bagaimana akibat hukumnya Bapak? Nanti bisa ditanyakan supaya ada nanti bahan pertanyaan untuk mama-mama semuanya. Syarat perkawinan ada dua syarat, syarat material dan formil. Kesepakatan antara kedua calon suami istri harus sepakat. Ya, perkawinan tidak boleh didasarkan atas paksaan ataupun tekanan apapun juga, melainkan atas persetujuan. Tadi di awal saya katakan konsensual, kehendak bebas dari kedua pihak. Dan kemudian ada batas usia. Kalau di perdata Barat, batas usianya itu pria 18 tahun, perempuannya 15 tahun. Tetapi di kita di Indonesia, batas usia minimal pria untuk boleh melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Sementara perempuannya adalah 16 tahun. Pertanyaan, bagaimana kalau si perempuan sudah buru-buru hamil, padahal usianya baru 15 tahun? Itu bisa diajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Nah, itu. Jadi kalau ada jemaatnya tapi jauh-jauh dari kita, itu bisa diajukan hal yang demikian, dispensasi. Dan kemudian asas monogami, tadi sudah saya sampaikan, pada prinsipnya satu, pengecualian monogami di dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Pengadilan dapat memberi izin. Jadi pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari satu dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara di kita sendiri, perkawinan menurut ajaran Kristen secara khusus di GB itu tidak diizinkan. Karena ketika kita menikah di hadapan pendeta dan di hadapan jemaatnya, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, dikatakan karena di kita, dokumen perkawinan kita di Gereja Bethel Indonesia, saya menerima engkau sebagai suami yang sah dan satu-satunya. Saya akan setia baik dalam suka dan duka. Saya akan setia bla 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 bla. Jadi sebenarnya aturan ini kalau kita di GB itu tidak berlaku. Jadi jangan nanti wah ini Pak Wakil Ketua mengatakan karena istrinya sakit ini kesempatan dong cari yang lain. Itu sonde bisa ya, sonde boleh. Karena tetap perkawinan itu adalah sah menurut ajaran agamanya. Di ajaran kita di GB sonde bisa, tidak bisa. Ini saya berbicara secara umum. Kemudian yang kelima, masa tunggu bagi wanita yang bercerai, yang ingin kawin lagi. Menurut pasal 34 BW ada 300 hari, sedangkan pasal 11 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 itu 130 hari bila perkawinannya putus karena kematian. Jadi kalau suaminya meninggal, maka 130 hari ke depan baru bisa ia diizinkan untuk kawin lagi. Dan minimal 90 hari bila perkawinan itu putus karena perceraian, sampai dengan melahirkan bila perkawinan itu putus pada saat si janda tersebut sedang hamil. Mengapa harus ada masa tunggu seperti itu? Itu juga kaitannya dengan penentuan si anak yang nantinya dilahirkan. Apakah si anak dari mantan suaminya, atau apakah itu si anak dari suami barunya. Jadi perlunya di situ masa tunggu yang 90 hari. Kemudian syarat formilnya adalah perkawinan harus dilangsungkan di depan pegawai catatan sipil. Jadi sekali lagi ini juga arahan kepada kita untuk kita tertib hukum karena ada undang-undang perkawinan. Jadi setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh bapak dan mama di gereja itu harus selalu diarahkan atau diikutsertakan kantor catatan sipil. Di kota-kota besar itu sudah ada ditunjuk di tiap-tiap gereja itu sebagai perantara dari catatan sipil dan juga belangkonya itu sudah disiapkan. Memberi kesempatan yang cukup kepada pihak-pihak tertentu untuk mencegah perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang dan menjamin pegawai catatan sipil yang bertindak tidak sembarangan untuk mencegah perkawinan gelap dan menjamin adanya perkawinan yang sah. Jadi penting sekali dilakukan perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil ini sifatnya terbuka. Di kita juga di gereja sebelum dilangsungkan pemberkatan nikah kan ada pengumuman pertama, ada pengumuman kedua. Itu adalah
sifatnya terbuka untuk mana tahu ada yang menyanggah. Pencegahan perkawinan, upaya untuk menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami istri tidak memenuhi syarat perkawinan. Tujuannya menghindari perkawinan yang dilarang menurut hukum, baik hukum agama ya maupun hukum negara. Dan pencegahan ini adalah suatu upaya yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah dilangsungkannya suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat itu tadi karena ada hubungan semenda, karena ada hubungan sedarah, dan sebagainya. Ini larangannya ada di sini. Orang-orang yang punya hubungan kekeluargaan yang sangat dekat tidak diperbolehkan. Tetapi beda di kami orang Batak, itu diizinkan untuk kawin dengan sepupunya, baru tulangnya itu. Jadi kalau saya ada saudara perempuan saya punya anak laki-laki, maka anak saya perempuan bisa kawin kepada anak laki-laki dari saudara perempuan saya di orang Batak, itu namanya pariban. Larangan kawin antara orang-orang yang dalam hubungan kekeluargaan semenda, baik dalam garis lurus ke atas dan ke bawah maupun dalam garis menyimpang. Dan larangan kawin antara pihak-pihak yang sebelumnya antara mereka telah ada perbuatan pembubaran perkawinan 2 kali. Jadi kawin dulu, kemudian bercerai, mereka baik-baik lagi, kawin lagi, cerai lagi, ya itu tidak boleh lagi untuk yang ketiga kali lagi. Itu namanya bermain-main itu. Ya. Pembatalan perkawinan, suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Jadi kalau pencegahan tadi itu sebelum dilangsungkan perkawinan, pembatalan ini perkawinan telah dilangsungkan, maka diajukan pembatalan ke pengadilan. Perkawinan yang tidak dilangsungkan di muka pegawai catatan sipil nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Perkawinan gelap-gelap kira-kira demikian. Itu bisa dibatalkan. Ya, diajukan ke pengadilan. Selanjutnya adalah terkait dengan harta akibat dari perkawinan. Masih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Harta bawaan, harta yang dimiliki oleh masing-masing suami sebelum menikah dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan masing-masing suami istri sebagai warisan atau hadiah. Jadi sifat harta bawaan ini ketika si calon istri datang, kemudian si calon suami, sebelumnya mereka telah membawa harta. Itu termasuk harta bawaan. Yang kedua, ketika mereka menikah, si istri mendapat hadiah dari orang tuanya. Atau si suami mendapat hadiah dari orang tuanya, hadiah yang tentunya yang sangat mahal, yang sangat bernilai. Maka itu termasuk harta bawaan. Harta bawaan ini tetap berada di bawah pengesahan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak mengatur lain. Artinya begini, kalau mereka sepakat itu menjadi harta bersama, ya puji Tuhan, dan harusnya demikian. Kalau kita di GB ya harus demikianlah ya. Jangan dibeda-bedakan, oh ini harta dari orang tua saya, ini harta dari orang tua saya, kata suami atau istrinya. Harusnya menjadi harta bersama. Sedangkan mereka yang dahulunya 2 menjadi 1 tubuh, apalagi harta. Kok masa dibeda-bedakan kan itu. Tetapi saya ini berbicara tentang hukum secara umum. Tetapi jangan pula ini disampaikan kepada jemaat, oh ini pisahin, tidak seperti itu. Tetapi ketika terjadi permasalahan, kita juga sudah tahu, mengerti, oh ini harta bersama, ini harta bawaan. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami atau istri sepanjang perkawinan berlangsung. Jadi ketika mereka menikah pada hari ini, maka pada hari ini mereka dapat keuntungan, mereka dapat gaji, mereka dapat rezeki, maka itu menjadi harta bersama sejak pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Terhadap harta bersama ketika terjadi perceraian, maka itu akan dibagi bersama juga. Akibat perkawinan terhadap anak. Kekuasaan orang tua, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa atau belum melangsungkan pernikahan, baik mengenai diri pribadi ataupun harta kekayaan orang tersebut selama kedua orang tersebut masih di dalam ikatan perkawinan. Jadi kekuasaan orang tua ini, orang tua berhak dan wajib terhadap anaknya yang belum dewasa atau belum melangsungkan perkawinan, mengenai pribadi dan mengenai harta. Pribadinya
Itu tadi saya katakan wajib menjaga dan melindungi. Mengenai harta, mencukupi nafkah dalam lahir batin dan menjaga juga harta si anak tersebut. Perjanjian perkawinan. Perkawinan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dari calon pasangan. Jadi ini ada perjanjian perkawinan. Ini terjadi biasanya di negara-negara barat yang menghendaki pemisahan harta dari calon suami dan calon istri. Maka mereka datang ke hadapan notaris, mereka membuat perjanjian tertulis, dan perjanjian tertulis ini juga harus didaftarkan, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Jadi perjanjian ini, yang pemisahan harta ini menjadi acuan ketika ke depan terjadi perceraian di antara mereka. Syarat perjanjian perkawinan, perjanjian tidak dapat disahkan bila mana melanggar hukum yang berlaku, agama dan kesusilaan. Misalnya terkait dengan perjudian, terkait dengan prostitusi dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Bertentangan juga dengan agama dan juga bertentangan dengan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali mereka sepakat untuk merubahnya. Jadi itu perjanjian perkawinan. Tinggal sedikit lagi ini, tinggal beberapa slide. Pengaturan kedudukan anak. Status hukum anak sah bila anak itu lahir dari sebuah perkawinan yang sah. Jadi ini penting. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Terus bagaimana ketika seorang anak lahir tanpa melalui perkawinan yang sah? Contoh kumpul kebo, lahir anak. Maka anak yang dilahirkan demikian memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja dan kerabat ibunya. Dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya jika dapat dibuktikan dengan alasan medis. Ini ada putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini. Dan seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila anak itu lahir akibat perzinahan istrinya dengan lelaki lain. Tetapi dia harus dapat membuktikan. Karena banyak kejadian seperti itu. Di kita di Pengadilan Negeri Kupang, saya banyak melihat kejadian seperti ini. Istrinya mengandung dan melahirkan anak, suaminya berkata, oh itu bukan anak saya, itu anak jinahnya dia. Sementara dia tidak bisa membuktikan adanya hubungan perzinahan antara istrinya dengan lelaki lain. Itu hanya tuduhan-tuduhan saja, tuduhan-tuduhan sah. Ya, hal demikian tidak diperbolehkan. Kemudian, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang belum berumur 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua. Nah, ini berlaku juga ketentuan alimentasi. Jadi tidak hanya sekedar mendidik anak, menjaga anak, tetapi terkait juga dengan harta kekayaannya. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila anak tidak di bawah kekuasaan orang tua, maka ia berada di bawah perwalian. Jadi kalau dia tidak di bawah orang tuanya, karena sudah meninggal dunia bapak dan mamanya, maka dia di bawah perwalian. Tetapi dengan penetapan hakim. Kalau tidak, nanti hartanya bisa lari kemana-mana. Akibat perceraian, baik bapak ataupun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jadi tidak ada alasan bagi suami yang sudah bercerai dengan istrinya untuk tidak memelihara, mendidik, dan menafkahi anaknya. Ketika suami yang sudah bercerai dengan istrinya dan si anak ini berada di bawah kekuasaan ibunya, suaminya tidak memberikan nafkah, maka istrinya untuk atas nama anaknya bisa melaporkan suaminya penelantaran dalam rumah tangga, penelantaran anaknya. Bisa dihukum, bisa dipenjara. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Jadi tidak hanya suaminya yang bertanggung jawab, tetapi istrinya juga bisa diberikan kewajiban. Tetapi pada pokoknya mantan suamilah yang bertanggung jawab untuk biaya kehidupan anaknya. Ini pasti banyak terjadi di sekitar kita, sudah cerai dia, suaminya kawin lagi dengan perempuan lain, mantan suaminya itu tidak pernah peduli dengan anak-anaknya.
ya, karena mungkin sudah lahir lagi anaknya dari istri barunya. Hal yang demikian tidak bisa. Kalau itu dilaporkan ke polisi, itu orang bisa ditangkap. Dampak perceraian bagi istri ataupun suami. Umumnya istri mendapatkan hak pemeliharaan anak bila si anak masih balita. Jadi kalau masih balita, ketika terjadi perceraian, biasanya hakim menetapkan si anak itu di bawah hak asuh ibunya. Alasan apa? Karena secara psikis anak itu lebih dekat dengan ibu yang melahirkan dan yang menyusui dia. Si mantan istri ataupun suami berhak mendapatkan bagian pada harta gonogini, harta bersama. Demikian juga si mantan suami wajib membiayai dan menafkahi anaknya untuk kepentingan kehidupannya sehari-hari dan biaya pendidikannya. Perwalian ini adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi perwalian terjadi jika perkawinan orang tua putus, baik karena perceraian atau salah satu ataupun kedua-duanya meninggal dunia. Anak yang dalam perwalian disebut sebagai pupil. Dan siapa yang bisa menjadi wali? Tiap orang wajib menerima penetapan sebagai wali oleh pengadilan. Tetapi dikecualikan adalah pejabat pengadilan, orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan, orang yang dicabut kekuasaannya, dan juga para pimpinan di BHP atau Balai Harta Peninggalan. Yang terakhir, ibu-ibu ini yang terakhir, delik perzinahan. Dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan jika laki-laki yang beristri berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUH Perdata berlaku padanya. Artinya dia masih terikat perkawinan yang sah. Jadi laki-laki yang beristri berbuat zina, dia dihukum. Hal yang sama, perempuan yang bersuami melakukan perzinahan dengan lelaki lain yang bukan pasangannya itu berzina. Dan laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri juga dihukum. Jadi seorang anak gadis ketika dia melakukan perzinahan dengan seorang suami perempuan lain, mereka berdua sama-sama kena. Demikian juga seorang anak lajang melakukan kakak nyong melakukan perzinahan dengan istri orang lain, padahal dia ketahui bahwa itu perempuan istri orang lain, maka dia dihukum. Itulah perzinahan ini yang diatur di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebenarnya ketentuan ini sudah akan diperbarui dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Tetapi kemarin ketika mau disahkan terjadi unjuk rasa beberapa tahun yang lalu sehingga ditunda untuk sementara. Ya. Dan penuntutan delik perzinahan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri. Jadi ini bisa dituntut kalau ada pengaduan. Jadi kalau suaminya berzina dengan perempuan lain, maka si istri dari si suami ini yang mengadukan mereka berdua. Dan tidak bisa hanya si suaminya yang diadukan, si perempuannya juga teman berzinanya sama harus diadukan, harus sama-sama. Dan dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu diikuti dengan permintaan akan bercerai. Dan ini akan menyulitkan. Mengapa? Karena karena perceraian ini mereka harus berpisah. Padahal tujuan si istri adalah untuk mendidik suaminya misalnya karena melakukan perzinahan itu. Tapi di aturan ini disebutkan akan diikuti dengan gugatan perceraian ke pengadilan. Sehingga dengan alasan ini banyak si istri yang tidak melaporkan suaminya ketika melakukan perzinahan. Jadi ini sebenarnya ada ketimpangan di dalam KUHP Belanda ini yang lama ini, sehingga telah diadakan pembaruan hukum untuk KUHP kita yang baru, tetapi sampai saat ini belum disahkan. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini hanya tinggal satu slide. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk untuk melakukan perbuatan pemaksaan
dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ini intinya, esensinya adalah ditujukan untuk melindungi perempuan, untuk melindungi istri dan anak-anak di dalam rumah tangga. Jadi jenisnya ada 3 tadi, kekerasan psikis, kekerasan fisik, menampar, menampeleng, memukul, ya, dan kekerasan ekonomi, larangan bekerja. Dia melarang istrinya bekerja atau mengontrol pendapatan istrinya. Jadi tidak bisa dikontrol. Maksudnya terlalu diatur-atur seperti itu sonde bisa, ya. Tidak memberikan uang yang cukup kepada keluarga. Jadi kalau ada suami tidak memberikan uang yang cukup kepada istrinya, itu juga masuk KDRT. Tetapi lihat dong penghasilan suaminya berapa. Kalau penghasilan suaminya hanya 5 juta, masa dia menuntut 6 juta? Dapat dari mana kan? Tidak bisa. Dan kekerasan seksual. Ada perkosaan itu dalam KDRT itu tidak hanya kepada perempuan lain. Jadi istrinya pun bisa diperkosa. Pemaksaan kehamilan, pemukulan, atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan, dan bahasa verbal lainnya. Jadi ini kekerasan ini ada 3 tadi, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Yang terakhir ini penyebabnya itu karena adanya ketimpangan relasi, adanya ketergantungan istri secara penuh kepada suaminya, dan adanya pengabaian oleh masyarakat, pakeu, malu katanya kan. Itu di kampung kami banyak seperti itu. Malu, masa istri melapor suami katanya kan. Nanti ketahuan kepada mertua bagaimana katanya. Kemudian ada juga mitos dalam KDRT merupakan cerita atau kebudayaan, tidak sopan, tidak beradat, perempuan harus mengalah, perempuan harus bersabar katanya. Itu banyak di kampung kami, tapi di NTT juga lebih banyak lagi yang sabar. Jadi itu saja Bapak Mama yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum keluarga ini, kiranya bermanfaat dan nantinya kalau ada kesempatan ruangan tanya jawab bisa dilangsungkan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Shalom. Dari Ibu Pendeta Nunik, ya, Ernaningrum. Bagaimana dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang hanya dilakukan di depan pendeta tanpa dicatatkan di catatan sipil bila ibunya telah meninggal dunia dan itu merupakan perbuatan bapaknya yang membunuh istrinya? Apakah keluarga suami atau bapaknya berhak menjadi wali bagi anak tersebut? Jadi ini ada perkawinan, tetapi perkawinan itu belum dicatatkan di catatan sipil. Sebenarnya terkait dengan perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pendeta, belum dicatatkan di catatan sipil, si anak itu memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi ibunya juga bisa menggugat ayahnya ketika ayahnya itu tidak bertanggung jawab. Dan bahkan bisa mengadukan ketika si suami itu mengelak untuk dilakukan perkawinan di catatan sipil. Undang-undang perkawinan mengatakan perkawinan itu harus dicatatkan di catatan sipil sehingga si lelaki dengan senaknya saja melenggang, tidak demikian. Jadi itu memang penting ada bukti kepemilikan perkawinan mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada pihak si laki-laki itu yang membunuh ibunya? Ya kalau seperti itu tidak bisa, karena apa? Karena dia sudah melakukan tindak pidana, maka hak perwalian itu nanti akan diberikan kepada pihak dari si perempuan atau si ibu, bukan kepada suaminya, karena dia sudah melakukan tindak pidana. Kalau itu bisa terbukti di depan pengadilan. Dari Ibu Maya Kana, mengapa KDRT hanya ditujukan pada istri, sedangkan faktanya ada juga istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada suaminya. Nah, itu. Jadi KDRT itu tidak hanya kepada perempuan, Ibu, tetapi esensinya ditujukan kepada perempuan. Mengapa? Karena perempuan itu secara fisik lemah, lebih lemah dari laki-laki. Tetapi KDRT itu berlaku untuk semua anggota keluarga.
dalam lingkup rumah tangga. Jadi saya pernah menyidangkan perkara seperti itu, istrinya yang masuk penjara itu karena istrinya menyiram suaminya dengan air panas. Telat pulang karena minum-minum moke, minum-minum tuak di Lapo, ya, pulang tengah malam, sehingga istrinya karena emosi disiram pakai air panas yang mendidih, ya, wajahnya melepuh, istrinya masuk penjara, gitu ya. Nah, itu. Dan banyak yang terjadi seperti itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa itu hanya ditujukan kepada istri, tidak. Jadi semua yang ada dalam lingkup keluarga, termasuk pembantu rumah tangga, termasuk juga orang tua kita. Kalau di dalam rumah tangga kita menelantarkan orang tua kita yang sudah tua renta, yang tidak bisa kerja, masuk juga kekerasan dalam rumah tangga, itu KDRT. Kemudian Ibu Christina, Shalom Pak Derman, bagaimana jika suaminya telah meninggalkan istrinya bertahun-tahun, artinya sudah tidak menafkahi, tapi beberapa tahun kemudian apabila suaminya kembali, apa bisa dipersatukan lagi atau diizinkan beberapa tahun kemudian apabila suaminya kembali, apa bisa dipersatukan lagi atau diizinkan mereka berpisah sekalipun sudah masalahnya sampai pengadilan, bahkan dimasukkan dalam penjara. Gimana perkawinan lanjutannya? Terima kasih. Ya. Jadi begini, Ibu Christina, kalau suaminya pergi atau katakanlah menelantarkan istrinya, kemudian dia kembali lagi, gitu ya, untuk baikan, ya diterimalah. Yang penting ada niat baiknya untuk baikan, ada janji untuk baikan. Hukum nasional yang berlaku di kita, ya. Tadi salah satu alasan perceraian itu adalah salah satu pihak meninggalkan pasangannya untuk jangka waktu yang lama dan tidak kembali-kembali, atau suaminya menelantarkan istrinya dalam jangka waktu yang lama. Itu. Terus kalau mau rujuk kembali, mau baikan kembali apa bisa? Ya bisa-bisa saja, itu kan tergantung kesepakatan. Tetapi yang penting adalah niat baiknya dia. Tapi kalau memang harus cerai, ya itu salah satu alasan untuk perceraian. Tetapi saya memiliki seorang teman diaken di salah satu kota di Sumatera Utara. Mereka sudah bercerai secara resmi di depan pengadilan. Tetapi setelah teman saya ini melayani, dia mau mantan istrinya itu tidak keluar dari rumah itu, tetap tinggal di rumahnya itu. Dan prosesnya yang sangat sulit mereka dilalui. Artinya banyak ulah dari istrinya pada waktu itu, ya, yang menyakiti hatinya. Tetapi pada akhirnya si istrinya ini menjadi baik. Perkawinan mereka disatukan kembali walaupun mereka sudah bercerai, menjadi rumah tangga yang bahagia, ya. Kembali lagi bersatu. Nah, itu banyak seperti itu. Tetapi kebanyakan sih yang terjadi adalah menjadi alasan perceraian. Ya, itu yang beta sampaikan, Ibu. Kemudian Ibu, ya, mohon maaf ya Ibu Olga. Selamat sore. Pertanyaan saya, banyak kita jumpai suami-suami yang selingkuh dan saat dilaporkan ke polisi menjadi mentah karena saat itu tidak terdapat pelakor dan suami tidak berhubungan badan saat itu, mohon pencerahannya, ya. Jadi begini, ya, pengertian perzinahan itu tidak harus, mohon maaf untuk ibu-ibu, tidak harus kita temukan mereka sedang melakukan hubungan suami istri, tidak. Kalau seorang suami dan seorang perempuan berada di dalam satu kamar yang sama, tidak ada orang lain di sana, itu sudah bukti bahwa mereka telah melakukan perzinahan. Walaupun mereka tidak sedang melakukan apa-apa. Jadi di kamar tertutup malam-malam, mereka sudah satu kamar, tidur bersama, di dalam hotel misalnya, itu sudah menjadi bukti bahwa mereka melakukan perzinahan. Atau check-in di dalam satu kamar yang sama, si laki-laki, si suami, dan perempuan lain. Itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka melakukan perzinahan. Ngapain mereka berdua di situ yang bukan pasangannya? Nah itu, jadi tidak harus ada bukti bahwa mereka sedang
melakukan hubungan suami istri, ya, karena itu kan sangat sulit. Tidak mungkin dong ada saksi lain melihat itu, pasti mereka sembunyi-sembunyi.